ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita ketemu lagi ya di Islam Itu Indah. Masih di daerah Majalengka nih, Masya Allah jamaah, luar biasa. Ini masih inget gak episode kemarin? Pada saat saya ditinggal begitu aja sama teman-teman. Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Saya cuma ditinggalin Sherlock. Saya sih emang udah pernah ke Majalengka, tapi saya nggak pernah ke daerah-daerah sini. Ini mereka kemana ya? Mentang-mentang sekarang boleh syuting keluar, kayaknya semangat banget. Saya takut itu mereka beli oleh-oleh, tapi nggak ngajak-ngajak saya. Saya kan juga mau beli oleh-oleh. Mana ya? Astagfirullahaladzim, tingginya Ustadz Maulana. Aduh, kok dikerebutin orang sih? Wah, kurang ajar ini anak nih. Gak punya adab, Ustadz dikerebutin. Ada apa ini? Berhenti. Ada apa? Kenapa ini? Ada apa nih? Kenapa? Coba jelasin. Enggak, Ted. Kami cuma lagi latihan. Oh, latihan. Ini latihan apa sih? Lagi latihan karate. Karate apa? Wah, ada apa nih? Hah? Ada macam-macam lagi. Ustadz dikerebutin. Gak boleh gitu. Ini pemuka agama. Gak boleh ngerebut-ngerebutin Ustadz sembarangan. Ustadz itu dia hormatin. Aku mau jelasin Kenapa dulu. dipukulin Ustadznya? Tidak. Gak boleh begitu. Ustadz. Nih, tenang dulu Ustadz. Ini biar mereka juga pada tahu. Kita main di rumah juga biar ngerti nih. Udah aja, kita bahas aja deh. Biar mereka ngerti. Kita bahas hari ini, kita membahas tema tentang yuk, udah saatnya kembali ke jalan Allah. Gak boleh sembarangan begitu. Ustadz itu guru agama yang perlu kita hormatin, diteladani. Bukan begitu Ustadz? Aduh Li, aku mau jelasin. Mereka itu baik. Bukan mau ngeroyok saya. Mereka lagi latihan. Oh. Aduh. Oh gitu. Ayo sini. Wah, maaf. Ustadz, Ya. tapi ini tiba-tiba Ustadz dari sini ini di mana sini? Sebenarnya kita ini berada di suatu pesantren. Pesantren apa sayang? Santi Asromo. Asromo. Pesantren Santi Asromo. Yang ada di Majalengka ini luar biasa. Wah. Satu kampung dia semua. Tapi ini Masya Allah ya, jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya. Ini pesantren ini sudah bertahun-tahun ya, mungkin sudah sangat lama sekali ya pesantren ini adanya ya. Jadi ini benar-benar makanya tuh terkenal banget. Oh, tapi gini Ustadz nih Ya. ya. Mumpung ada teman-teman santri juga. Ya. Assalamualaikum. Maaf ya di belakangin ya. Kita perlu penjelasan. Biar anak muda yang di rumah juga yang lagi nonton juga tahu. Bagaimana caranya ya untuk ada merasa rasa malu gitu. Atau ada rasa malu terutama di dalam diri nih. Zaman sekarang ini kan anak zaman sekarang kan kayaknya kan seolah tuh cuek. Semuanya tuh pengen dilakuin. Walaupun itu sebenarnya salah gitu loh. Nggak ada rasa malunya Ustadz. Gak ada rasa malunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu hal bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diberikan sifat malu. Al-ayau minal iman, malu itu bahagian daripada iman. Maka ketika kita berbicara malu, itu penting sekali. Kalau tidak punya rasa malu, silakan berbuat sesukamu. Karena malu itu sangat penting. Jamaah. Yeay. Ayo sini dong, aku mau tausiah. Oh iya benar. Geser enak aja aku Geser. ceramah. Iya sini saya. Sini. Ayo kita Ayo sini geser kita- sini. iya. Iya. Ya. Sifat Malu. sifat Malu. yang penting jangan malu-maluin. Nah. Karena malu ini bahagian daripada bagaimana kita pengawasan diri kita. Malu sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan dosa. Karena malu ini adalah kekuatan. Kekuatan malu kalau kita tidak melakukan ibadah. Benar. Nah pertanyaan tadi bagus sekali. Pertanyaan Mas Fadli, bagaimana menanamkan rasa malu itu supaya menjadi kebaikan? Yang pertama, tanamkan bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Sehingga timbul rasa malu, malu kepada Allah, malu kepada diri, dan malu kepada sesama manusia. Maka tanamkan rasa malu itu. Malu nggak kalau tidak sholat? Malu dong. Orang pada ke masjid semua, kita tidak sholat, tidak belajar. Itu malu, itu tanaman yang malu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, selain kita merasa diawasi dan tanamkan rasa syukur, harusnya maaf. Tanamkan bahwa nanti kelak ada namanya pertanggungjawaban. Nanti kelak kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita miliki ini akan dipertanggungjawabkan. Nah, anak-anakku sekalian, termasuk yang lagi nonton Islam Itu Indah, dimanapun berada, inilah kita belajar malu dari anak-anak yang luar biasa. Maka ketika ada malu, maka insya Allah amanlah hidup ini. Amin. Oke, buat jamaah yang sini semuanya ya, yang di rumah juga. Ustadz Maulana udah ketemu. 2 orang lagi teman saya belum ketemu. Mencari siapa sih? Habib Muhammad Ustadz Syam. Oh iya juga ya, aku kasih kan. Kemarin Ustadz tuh kan jalan aja gitu, ya kan? Jamaah. Ya. Oh jamaah. Alhamdulillah.
kasih semuanya. Assalamualaikum. Lanjut. Ya, lanjut ya. Sekarang kita sudah bersama dengan salah seorang santri daripada Pondok Pesantren Mufidah Santi Asromo, Masya Allah. Namanya Sama mantan santri. Ih, santri sini juga, Bib? Mantan. Oh, mantan santri sini? Di mana aja. Oh, di mana aja, sama-sama mantan santri semua ya, Bib ya. Masya Allah. Namanya siapa, Kang? Zaidan, Ustaz. Nah, nggak spesial rasanya kalau santri kita nggak sambung ayat sama santri. Jadi kita Islam itu indah jalan-jalan, ada yang ke pondok pesantren. Nah, ciri khasnya kalau sama santri kita minta sambung ayat. Hari ini kita ngaji dulu ya. Nah, insya Allah kita persembahkan untuk jamaah Islam itu indah beberapa ayat Al-Quran biar acara kita juga berberkah insya Allah. Tafadhal, Ustadz Akang Zaidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jadi Habib Allah. tadi kita bacain surah. Ya, ini surah At-Taubah. Ya. Jadi, artinya ini menceritakan bagaimana orang-orang ini Ustaz Syam dengan Zaidan orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum ini memang mereka ini orang-orang yang cinta dunia. Mereka orang-orang yang mengejar sama dunia sehingga mereka ini terkadang melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan akhirat. Jadi seakan-akan mereka ini hidup lama Ustaz Syam di dunia. Ya, betul. Nah, diambil agar harta mereka bersih, agar mereka kembali tazkiyatun nufus, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adalah diambil sedekah dari harta mereka. Jadi diambil zakat dari harta mereka agar kenapa? Agar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ini sayang kan? Jadi bukan bentuk Allah itu ingin mengambil harta kita, tapi itu untuk kita juga, Habib ya? Untuk kita juga. Artinya kembali kebaikan tersebut untuk kita dan membersihkan diri kita. Jadi makanya kan kata Sayyidina Imam Muhammadil Baqir, la tashabannal bakhil. Jangan berteman akrab sama orang pelit. Wah, kan gitu kan. Kalau di pondok tuh ada tuh. Iya. Kalau ada yang pelit dikerjain. Jadi subhanallah, ayat ini ayat yang sangat mulia, pendek tapi mulia. Artinya bagaimana kita ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa, ingat, harta yang kita punya kita bersihkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada hubungannya, Habib, ketika kita bertaubat dengan bersedekah. Betul. Iya ya. Jadi itu mujarab tuh. Mujarab. Untuk mendidik hati kita. Misal susah kita taubat, ayo sedekah. Insya Allah dengan sedekah kita tuh dimudahkan taubat kita. Wah, jadi misalnya ada orang-orang, Habib, misalnya dia katakan, saya ini udah taubat, maksiat lagi, susah banget meninggalkan maksiat. Bisa jadi kurang sedekah, Habib ya? Kurang sedekah sama kurang niat. Nah, Masya Allah, niatnya kurang, sedekahnya kurang. Tapi pemirsa, memang mujarab Ustaz Syam Zaidan. Ulama itu ngerjain semuanya, artinya kalau pengen sesuatu sedekah itu mujarab. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih banyak nih Zaidan nih. Hebat hafalannya. Masya Allah. Suaranya juga Tawbah. bagus. Masya Allah. Lanjutkan lagi. Nah, ini udah waktunya setoran deh kayaknya deh. Oke, makasih banyak ya. Jazakallah khair. Bib, kita sana juga, Bib. Ayo kita jalan. Masya Allah. Habib, sana dong. Ini panas ini di sini. Ya Allah. Udah gosong. Panas lagi. Nggak usah Ya Allah, protes gini dulu juga. tuh. Ini, Bib. Kenapa Ini Ustaz? Adli ini
Aduh, eksis. Apa? tuh? Saya Excited. nyariin dari tadi. Saya ditinggalin gitu aja, saya nggak tahu teman-teman pada kemana. Orang lagi lihat anak-anak, lagi latihan ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler. Saya pikir tadi lagi dipukulin sama Bentar, jamaah. ini Ya, masalahnya bukan. apa ini masalahnya? Iya, ribut-ribut Ya, datang. saya nyariin. Abisan Habib main tinggalin gitu aja. Saya pikir beli oleh-oleh. Saya kan pengen ikut. Saya nggak tahu Terus, kemana. Abid, aku mau jelasin, aku udah dikasih kesempatan. Jadi dia jelasin lagi. Aku gak mau jelasin, Bi. Ya kita kan cari santri tadi, kita cari kebaikan, lihat Masya Ngaji Allah. bareng. Ngomong dong, ngomong. Kan kita bisa komunikasi lewat handphone. Ya Allah. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah, barakatuh. Barakallah. Yang begini nih. Tanyain dulu. Ngapain? Maaf, bukan mahram, jangan deket-deket. Maaf, ada apa Mbak? Oh ini kan kebetulan nih ada Ustadz. Sebenarnya aku tuh sering banget kayak komen di sosmednya Islam itu Indah, tapi gak pernah dijawab pertanyaannya. Ustaz Sam ya? Nggak jauh lagi. Bukan, Dulu sudah dijawab. Konten yang Islam itu indah, Ustaz. Adminnya Di berarti. Instagram Islam itu Indah. Mas Fadli berarti. Sekarang banyak mau nanya. Iya. Oh, sebelum nanya, tar dulu. Karena saya punya password. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baru boleh nanya. Wah, kayak rasa studio, ada gemanya. Silakan Mbak, nanya Mbak. Jadi gini Ustadz, Ya. aku tuh sebenarnya masih apa ya? Namanya siapa? Oh iya. Perkenalkan dulu Ustadz, maaf. Nama aku Aisyah. Kelas 2 SMA. 2 SMA. Saya mau nanya Ustadz. Hmm. Saya itu kadang masih ngerasa sedih karena saya masih ngerasa gagal dalam mengajak diri saya, terutama teman-teman saya dalam kebaikan. Contohnya ketika puasa, si dia bilangnya puasa tapi di tengah-tengah siang bolong dia malah makan. Atau dia sengaja pura-pura sakit supaya bolos sekolah atau bolos buat gak pergi ke tempat ngaji. Mana orangnya tuh? Mana orangnya tuh? Bisa-bisanya Terus gimana? Itu aja tanyaannya. pertanyaannya. Nah, sebenarnya saya tuh pengen banget nasehatin dia, tapi takutnya dia itu sakit hati. Oh gitu, tenang Mbak Aisyah. Biar dijelaskan, silakan. Jawab. Jadi Aisyah, memang tugas kita ini kan mengajak. Islam ini rahmat. Masya Allah. Tapi tidak juga dengan cara yang memaksa. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ya. Kita pengen orang semua ridho dengan caranya kita, itu hampir mustahil. Lihat cara Nabi yang begitu baik, begitu indah, begitu rahmat, masih saja juga tidak ada yang, maksudnya masih aja yang kurang suka sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana sih caranya kita mengajak orang atau teman kita atau siapapun mereka ya untuk melakukan suatu kebaikan agar kita itu dia bisa ngikut kebaikan kita. Caranya dengan lemah lembut, ajarkan mereka. Jadi dakwah itu ada lisan, ada hal. Terkadang orang berdakwah tidak dengan lisan, dengan mencontohkan. Ya, misalnya kita lihat mereka itu, misal dia nggak sholat, kita contohkan sholat di depan mereka. Biarkan mereka untuk mengatain kita sombong atau segala macam, tidak jadi masalah. Jadi nasihatkan mereka, ajak mereka. Seandainya kalau memang betul-betul kita cinta sama teman-teman kita ini, seandainya dengan lisan pun mereka tidak bisa, dengan doa. Masya Allah. Karena kata Rasul SAW, doaul ghaib, doa yang rahasia tanpa orang tersebut tahu kita doakan dia, itu doa yang mustajab. Itu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya doain ya? Doakan Ustaz. Namanya satu siapa? tahun. Saya doain. Ya. Kan nggak kenal. Temennya harus temennya. Kalau nggak kenal jangan dong. Ajan doain ya. Masa nggak kenal ini? Jadi jangan bosan-bosan Aisyah. Artinya setiap mengajak kebaikan itu tidak boleh bosan. Sabar itu nggak ada batasnya. Benar. Makasih banyak ya Aisyah ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Iya, jangan lagi kita. Jadi kita mau kemana sih Ada ini? tujuan. Aduh, nih. Udah ditungguin sebenarnya. Jadi kita juga
nggak bisa sembarangan main ngambil Iya, waktu yang kan enggak. aku suka banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengumuman panggilan buat Mas Fadlil, Semuana, Syam, Habib, yuk sini ngumpul, yuk sini merapat. Aduh, Masih kenal di sini. Sampai santriwati udah pada nungguin nih, yuk mari sini yuk, bergerak cepat, lari, lari, lari. ini jangan begitu. Ini ada suaranya, ada wujudnya. Saya jadi merinding tuh lihat. Jangan merinding juga, ya Allah. Aku ikut Itu apaan sih? Mana ngenalin kita lagi? Iya, adalah panggilan untuk kita masuk ke dalam. Yuk, Itu suara apaan? kita langsung masuk ke Pondok Mufidah Santri Asromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. panggil lagi, Ratola. Yuk, cepet aja, udah tungguin. Ayo, cepet. Syam, Habib Muhammad, Ayo, Beb. yuk sini ngumpul.